Buatnya video ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para pencari kerja dan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, alangkah lebih baiknya melakukan mediasi atau tabayun. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Cuman saya dapat info dari teman saya yang bisa lihat hantu. Pasif malamnya itu di mesin itu emang ada hantunya. Buset. Anjir, 3 ruas jari ya. Ini 1 ruas apa berapa ruas ya? 2 ruas ya? Tapi pas saat si mesin turun, itu tuh tangan lu di masih gini gitu ya? Enggak, langsung kepotong mah. Langsung kepotong? Gua langsung narik. Langsung kepotong, lu langsung narik? Anjir. Jari itu di tangan tuh masih ada, masih pada nempel. Oh, masih pada nempel jari di tangan? Oke, Job Seeker, ketemu lagi bersama saya Andi. Jika teman-teman melihat di video saya sebelumnya bahwa ada kejadian kecelakaan yang menimpa teman saya atau rekan saya yaitu Igun, dia mengalami accident ya atau kecelakaan di luar area kerja gitu ya. Dia terbentur kepalanya mengenai aspal karena sehabis pulang kerja mungkin lelah atau gimana nggak tahu gitu ya. Jika teman-teman belum melihatnya, scroll saja videonya di bawah gitu. Dan saya selalu mengingatkan bahwa ada kejadian atau ada insiden ataupun accident di dalam area kerja ataupun di luar area kerja. Jadi untuk teman-teman perlu diperhatikan, kita dalam melaksanakan kerja atau kita dalam bekerja harus selalu waspada karena musibah itu tidak tahu datangnya kapan. Dan kali ini saya menemui salah satu rekan saya yaitu Dian. Apa kabar, Dian? Alhamdulillah baik. Lu sekarang kerja di mana ya? Ada di PT di Cikarang, PT otomotif. PT bagian otomotif. Kalau bisa disebutkan PT-nya apa yang buat sekarang yang sedang lo kerja? Sekarang PT. Iya. Iya, emang dia kerja bareng saya dulu di PT. Teman-teman. Lu masuk lewat apa ya dulu ya? Dulu lewat email. Lewat email? Bukan dari mana sih lu? Dari Tasik. Lu dari Tasik? Bukannya Tasik itu biasanya itu Raja Pola ya, SMK Raja Pola? Iya. Dulu saya ikut tes di Raja Pola, cuman gagal. Oh, tes di Raja Pola terus Saya gagal. email, saya ke sini, Iya. saya lolos. Iya, ke Raja Pola gagal tapi lewat email lolos ya? Emang rezekinya lu lewat email kali ya? Iya. Dian, lu masuk lewat email terus panggilannya langsung tes di PT atau di mana? Tes di PT. Tes di PT? Tesnya kalau boleh tahu apa aja? ya? Tes matematika. Tes matematika dasar? Iya, habis itu? Sama psikotes itu. Psikotes matematika dasar ya? Kalau gua kan dulu kan matematika dasar, terus ada sinonim antonim gitu. Nah itu. Nah, waktu lu ada nggak? Nah itu ada. Itu ada ya? Itu ada. Habis tes, itu apa sih namanya? Habis tes matematika dasar, psikotes, sinonim antonim, terus lanjut ke tes apa lagi? Tes fisik sih. Tes fisik? Fisik, tes fisiknya apa aja? Ya kayak olahraga gitu mang. Olahraga? Kayak push up, sit up, Olahraga? lari. Oh iya, lari, push up, lari, sit up, terus apa lagi? Ya Ini enggak, apa sih namanya tuh? Apa tuh pull up ya? Pull up enggak? pull up enggak ya? Enggak ya? Dari tes fisik lu berapa orang kira-kira? Ada sekitar 100. Dari sekitar 100 orang, terus abis itu lanjut ke tes apa lagi ya? Dari tes fisik? Ke interview atau ke MCU langsung gitu? Interview. Interview ya? Wawancara ya? Wawancara, dari wawancara berapa orang kira-kira yang masuk dari tes fisik ke wawancara? Saya kurang tahu kalau itu. Nggak ngitung ya? Gitu. Yang jelas lu masuk aja gitu. Iya. Wawancara, terus wawancara lolos, lanjutannya tes apa?
wawancara lolos langsung training. Langsung training? Maksudnya dijadwalin lagi buat training gitu. MCU dulu kan? Apa gimana? Nggak MCU apa gimana? Oh iya MCU ya? Ini MCU dulu ya? MCU. MCU terus habis itu kan training. Training. Ya kalau gua kan dulu gitu. Dari tes psikotes, matematika dasar, kemudian apa sih namanya? Tes analogi verbal. Terus masuk ke tes fisik ya. Iya, lari, squat jump, terus sit up. Dihitung di situ ada poinnya juga ya. Iya ada. Terus abis itu kita dilanjutkan ke tes interview, abis interview ke MCU. Kalau gue dulu itu ke MCU, terus abis MCU lulus tahap training. Ya kurang lebih prosesnya berapa lama? Training Dari awal tes, dari psikotes ke sampai training berapa bulan gitu? Dari- yang lu ingat? seingat saya itu berapa ya? Sebulanan lah. Sebulan. Lu dari Tasik bolak-balik ke Cikarang berarti? Nggak bolak-balik sih, ikut di teman gitu. Oh, jadi ngikutin teman di sini. Iya. Oh iya benar-benar efisiensi biaya juga gitu ya. Iya, iya. Efisiensi biaya, efisiensi waktu juga kan ya. Oke, lo terus masuk join training di bagian apa ya? Ngelasan sama welding. Oh iya. Oh berarti bener ya. Kalau gua kan dulu di plan 3. Lu sekarang di plan berapa ya? Plan 1 Bang. Di plan 1. Heeh. Ada sempet rumor gitu dari rekan-rekan kerja gue dulu, katanya lu sebelum di mengalami kecelakaan, bener nggak? Kecelakaan kerja. Gimana sih kronologinya? Terus kejadian yang lu alami itu gimana? Awalnya tuh? Awal. Oh, jadi ya saya biasa lagi kerja, cuman Iya. kerjanya di bagian pressing. Iya, di bagian pressing. Terus? Biasa saya sudah kerja sudah normal biasa, saya berhenti sejenak, Iya. nyalain mesin lagi. Mm-mm. Nah, pas itu kejadian dah. Jadi kejadiannya gimana ya? Itu mesin press kan ya? Heeh. Mesin pressnya kira-kira maksudnya mesin pressnya segimana gitu? Apa gede? Kalau gue kan di perusahaan sekarang kan mesin pressnya itu kecil. Gede Bang. Segede gimana kira-kira? Segede itu adalah. Segede pintu ini? Ada kali 2 meter Maya? Ada. Buset, gede juga. Terus abis itu lo mesinnya nyalain tuh. Abis break kan? Abis break tuh mesinnya nyalain lagi, terus gimana lagi kan? Nah, itu dia jadilah kecelakaan itu. Pas gue mau jalan lagi, Pas lu mau jalan lagi, iya, tiba-tiba si mesinnya turun lagi. turun sendiri. Iya. Anjir. Bukannya yang setahu gue itu di mesin itu ada sensor ya? Maksudnya sensor safety biar kita, apa sih namanya, kalau misalkan kita masuk tangan tuh mesin secara otomatis berhenti sendiri gitu, mati sendiri ya? Ya, kebetulan itu nggak ada sensornya, Mang. Oh nggak ada sensor? Emang safety-nya kurang kali ya? Iya. Iya. Terus gimana tuh ya? Mesinnya turun, habis itu gimana? Tangan lu lagi gimana tuh? Tangan gue lagi mau ngambil material, Lagi ngambil material? lagi mau ngambil. Iya. Pas mau ngambil, nggak keburu ngehindar, keburu ke gencet jadinya. Anjir. Lu kan kepres ya? Ya, Kepres gitu. Apa sih namanya? Apa ada hal horor atau gimana gitu? Atau isu-isunya ada namanya sih? Kalau di mesin tuh ada penunggunya atau gimana gitu? Emang PT-nya serem atau gimana ya? iya. Saya nggak nyalain masalah makhluk halus ya. Cuman saya dapat info dari teman saya yang bisa lihat hantu. Pasif malamnya itu di mesin itu emang ada hantunya gitu. Hantu juri gitu? Juri? Ya, jurig lah intinya. juri Ada gitu. penunggunya lah intinya. Makhluk halus itu. Iya. Terus Terus pas shift paginya saya jalan di situ, jalan di mesin itu. Kejadian lah kecelakaan. kejadiannya siang berarti. Iya. Kayak yang kata temen lu bilang bahwa di situ ada hantunya tuh, hantu apaan? Ya pokoknya kayak apa, nggak tahu lah, pokoknya penunggunya gitu lah, intinya halus-halus lah. Saya nggak tahu jenis apaan, nggak tahu saya. Ngeri banget ya. Ya. Percaya atau nggak percaya, emang nah bisa teman-teman artikan sendiri ya kalau emang
Di perusahaan juga ada kayak gitu aja. Jadi ada kejadian yang emang bener-bener nggak masuk akal gitu ya. Kayak contoh gue dulu aja gini ya. Ada gudang pipa. Gue itu ambil sendirian di situ. Kalau shift malam. Karena gue kan orang gini ya. Sedikit nggak percaya juga gitu. Percaya nggak percaya ya sesuai dengan agama yang kita anut lah gitu ya. Agama Islam kan kita harus percaya kepada goib gitu ya. Harus percaya ke goib-goib gitu ya. Tapi gue sendiri kalau keadaan lagi kerja kayak gitu mah boro-boro mikirnya yang namanya kayak gituan, kuntilanak atau pocong atau apaan, gak pernah mikirin kayak gitu ya. Kata teman-teman gue dulu mah di gudang itu ya, yang gue ambil part itu tuh, itu ada suaranya, ada suara kayak orang nangis. Jadi pas kebetulan kan di samping PT C3 itu kan, yang sebelah kanan PT itu nggak aktif, PT-nya nggak aktif itu, nggak ada orang. Gak ada yang produksi, terus nggak aktif. Sampingnya juga yang tadinya dari supplier itu apa PT Epson tuh, PT Epson juga nggak aktif. Supplier PT Epson itu tadinya nggak aktif. Jadi kanan kiri tuh emang di situ, apalagi bagian belakang, bagian pabrikasi tuh. Bagian belakang makin ini ya. Memang. Iya, itu mau bener-bener udah kayak rumah hantu, bener. Iya. Gelap banget. Pas belakangnya itu kebun, langsung nyambung ke ini kan, ke kawasan MM 2100 itu. Coba pengen tahu ya. Buset. Anjir 3 ruas jari ya. Ini 1 ruas apa berapa ruas ya? 2 ruas ya? Yang tengah 2 ruas. Iya. Yang tengah 2 ruas, yang jari manis 1 ruas, yang telunjuk 1 ruas ya yang? Iya. Buset parah banget ya. Itu lu pas mesin turun gitu ya? Kan nggak sempet ngehindar. Nah, lu gimana sih itu ya? Gue nggak nyangka lah. Panik juga. Panik? Iya. Panik maksudnya sakitnya gimana gitu sih? Nggak sakit, Mang. Nggak sakit, masa? Beneran. Iya. Sakitnya tuh pas selang berapa menit ya, baru kerasa. Baru kerasa? Iya. Perih gitu? Perih. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin lo ya. Itu jari lo. Kita bukan lagi ke ini apa sih namanya, ke iris pisau ya? Iya. Tapi ini mau bener-bener ke press aja gitu ya? Iya. Anjir, parah banget bener. Yang rasain gimana itu? Setelah beberapa menit? Wah, parah banget, Mang. Jadi gimana? Pokoknya lemes aja, Mang. Tangan kiri tuh nggak bisa, nggak ada tenaganya lah intinya, Mang. Aduh, shit. Jari cuy, bayangin aja lu jari. Kita kena apa sih namanya, kena martil, kena palu aja tuh ya? Iya, kena palu. Sakit banget itu, apalagi sampai kepotong kayak gitu. Buset. Gak bisa ngebayangin gue main bener. Dari situ lu terus dari temen-temen samping kiri kanan ada nggak tuh? Ada. Pasti tahu kan? Apa lu di situ histeris, jerit atau nangis atau Gue gimana? gak nangis, agak histeris, cuman gue ini aja minta tolong itu. Minta tolong. Iya. Berarti pas saat si mesin turun, Iya. itu tuh tangan lu di masih gini gitu ya? Enggak, langsung kepotong, Mang. Langsung kepotong. Gue langsung lari. Langsung kepotong, lu langsung narik. Anjir, buset. Mesin turun, langsung kepotong, langsung narik. Iya. Duh, parah banget ya. Gak bisa Nggak ngebayang. kepotong, kegencet sih, Mang. Kegencet, Iya. tapi langsung narik kan? Iya. Itu jari itu di tangan tuh masih ada, masih pada nempel. Oh, masih pada nempel jari di tangan tuh. Berarti nggak kepotong langsung del gitu ya? Nggak langsung kepotong, tapi jari tuh masih nempel. Sisa-sisanya gitu. Sisa-sisanya. Hancur ya, yang hancur itu. Oh, yang hancur tuh masih nempel gitu. Iya. Ini pakai sarung tangan nggak tuh? Pakai itu. Berarti semuanya berdarah semua di sini ya? Beneran. Buset. Oke, berarti itu jari kan hancur semua tuh. Abis itu dibawa ke rumah sakit atau gimana ya? Langsung bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa ke rumah sakit? Langsung. Dari rumah sakit sendiri diambil tindakan apa tuh? Langsung pertama dibersihin dulu lah. Ya dibersihin. Jarak berapa ini baru dioperasi. Dioperasi? Iya. Berarti lo diambil tindakan operasi gitu? Iya. Diamputasi ya? Mm-mm. Dari sisa-sisa jari yang remuk itu nggak? Mm-mm. Buset, parah banget ya. Oke, lu masa penyembuhannya kira-kira berapa lama ya?
Masa penyembuhan itu sekitar Maksudnya berapa bulan ya? 3 bulanan lah. 3 bulan. Iya. Itu pun masih kaku, masih agak nyeri. Masih agak sakit gitu ya? Iya. Digerakin tuh agak sakit ya? Tapi udah mendingan lah intinya mah. Nah, pas lu kepres tuh, keluarga lu sendiri responnya gimana? Ngedenger kejadian kayak gitu? Keluarga gue ya sedih lah intinya lah. Iba gitu gue, kasihan. Sama kan gue beratnya masih awam gitu, masih baru gitu di PT gitu. Udah kecelakaan kayak gitu. Parah banget ya. Ya sekarang jari masih bisa digerakin ya? Masih, cuman fungsinya agak mengurang bang. Agak mengurang ya? Iya. Maaf nih ya. Maaf. Yang tadinya awalnya kita maaf gitu ya, Iya. ngupil ada gitu ya, Iya. pakai ujung jari. Sekarang kok juga kayak gini gitu ya? Iya. Yang merasa ada yang kurang aja gitu kan? Mm-mm. Kurang 1 ruas sampai lagi yang kurang 2 ruas kan ya? Ada yang kurang. Dan sekarang lu kerja di Iya. itu kan kejadian PT yang dulu gitu ya? Iya. Sebelum lu masuk. Nah, dari perusahaan sendiri ada kompensasi nggak? Atau bonus apa gitu? Atau penanganan sampai sembuh? Kebetulan itu yang ngurus itu BPJS bang. BPJS? BPJS. Bukan dari perusahaannya? Bukan. BPJS kan kalau misalnya kita masuk ke perusahaan kan kita di itu man, di apa sih namanya? Didaftarin BPJS perusahaan. Maksudnya yang dananya itu loh, bukan dari PT gitu. Dari Dari BPJS. BPJS. Sementara lu sendiri kan ke itu kan? Lu sendiri terdaftar di BPJS perusahaan kan? Terdaftar. Terdaftar ya berarti ya emang dari perusahaan kalau kayak gitu. Oh iya. Kira-kira biayanya yang lu denger berapa tuh? Dulu gua operasi habis sekitaran 25 jutaan. 25 juta total. Iya. Kalau temen gua si Igun tuh, itu kepalanya kuliti apa namanya diangkat, pendarahan di otak dia habis kurang lebih 130 juta ditanggung sama perusahaan. Berobat per bulannya itu kurang lebih 5 juta 1 kali gaji lah, 1 kali UMR berobat 1 kali UMR. Kalau lu habis dari apa sih namanya amputasi itu, proses amputasi, terus lu masa penyembuhan, lu ada berobat jalan nggak? Berobat jalan, iya. Ada berobat jalan? Berobat jalan. Biayanya tanggung perusahaan apa sendiri? Perusahaan. Tanggung perusahaan ya? Bisa ngebayangin gue mau bener. Oke, habis itu lu masuk ke perusahaan baru nih sekarang. Masalah target nih kan? Kira-kira lu selama berapa tahun kurang lebih sekarang kerja? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun kerja di... Ya, berarti setahun sebelum itu lu kerja ini ya? Apa sih namanya? Yang kejadian kepres itu ya? Iya. PT-nya nggak usah sebutin lah teman-teman, karena menjaga kode etik dan jurnalistik juga. Takutnya ada tuntutan dari perusahaan karena ini kan kita dipublikasikan ya teman-teman. Terus sekarang target lu kedepannya gimana ya? Target gua ya yang penting bisa menghidupi keluarga lah. Lu udah married emang? Udah. Udah married? Udah punya anak belum? Udah. Udah punya anak? Udah. Baru 3 bulan lah. Cewek cowok? Cowok. Cowok, set generasi penerus tuh. Hmm. Lu selama bekerja kira-kira target yang lu udah dapet apaan ya? Maksudnya bilang kerja di perusahaan tuh dapat gaji per bulan tuh ya sesuai UMR gitu kan ya. Iya. Terus barangkali lu beli ini, beli itu, atau beli motor, atau beli rumah, Iya, atau beli apa itu. pasti ada lah gitu kan. Hmm. Kendaraan buat PT juga gitu berangkat. Jadi kita kerja tuh nggak sia-sia gitu ya. Ada hasilnya. Ada Dan lu hasilnya lah. married juga dari Iya, perusahaan gitu ya? dari hasil gua ini. Jadi payah lu di perusahaan gitu Iya, ya kak? Karena iya. kan level kita SMK mah ya kerja di perusahaan gitu ya. Iya. Oke, married oke, terus lu lah intinya
ada hasil gitu ya. Yang kita masuk ke perusahaan tuh atau kita masuk ke pabrik, ke PT tuh dari hasil kerja kita ada hasil gitu. Ya bukan di PT aja, di semua kerjaan juga pasti ada target yang dicapai gitu ya. Yan. Ada. Dengan keadaan lu seperti ini Yan, lu ngerasa malu nggak? Enggak sih. Soalnya Kirain maksudnya gini, maaf nih. Kalau orang di luar sana kan suka ngebully gitu. Apalagi teman-teman sendiri suka ngejek gitu. Wah, lu tangannya gini, lu enggak, tangannya gua gini. beneran mang nggak pernah ada yang ngejek gua mang. Nggak pernah ada yang ngejek Nggak lu. pernah. Semua orang mungkin empati atau simpati ngeliat keadaan lu kayak gini tuh ya. Iya. Ya emang kejadian yang nggak disangka-sangka dan nggak diduga-duga gitu ya. Iya. Datang musibah itu nggak ada yang tahu waktunya kapan. Karena hari sial juga nggak ada di kalender ya nggak? Iya. Hari sial nggak ada di kalender. Tahu gitu gue gak masuk ya. Iya bener. Iya hari sial tuh nggak ada di kalender ya teman-teman. Pernah dikatain juga sama Alex Bizer. Kalau teman-teman pernah lihat di apa sih namanya di podcastnya kemarin Jerry, hari sial nggak ada di kalender. Terus kedepannya rencana habis dari perusahaan sekarang kira-kira kedepannya lu apa ya? Apa lu mau usaha atau wirausaha gitu? Atau mau ngelamar ke PT lagi? Sementara apa sih status lu kan udah berubah, Iya. udah nikah gitu kan? Kalau kebanyakan perusahaan kan ngambil orang yang belum nikah atau masih single gitu. Lu sendiri gimana? Udah nikah mang. Ya maksudnya kan dengan lu udah beda status, berubah Iya, status iya, itu kedepannya bakal kayak gimana? Kayaknya gue mau buka usaha lah. Buka usaha. Ngapain di PT terus mang? Ngapain di PT terus? Iya. Kamu kenapa yang di PT terusnya? Jenuh mang. Jenuh? Iya jenuh. Jenuh dengan kerjaan seperti itu aja gitu ya? Iya. Ya emang sih, ada orang tuh ada yang betah, ada yang enggak. Mungkin lu salah satunya yang enggak betah gitu ya. Jadi pengennya wirausaha. Kira-kira kalau wirausaha di mana ya? Rencananya? Apa di kampung, apa di sini? Paling gua mau ngikut dulu ke kakak Ke kakak, di mana tuh? di Purwakarta. Di Purwakarta. Usaha apanya? Dia usaha ini apa namanya? Geprek, ayam geprek. Oh yang geprek. Iya. Udah maju apa belum ya? Lumayan mang. Omsetnya kira-kira sehari berapa? Yang lu denger lah gitu ya. Itu pokoknya sehari itu habis 15 ekor. 15 ekor ayam. Iya. Atau kalau dirupiahin berapa? Oh, iya. Udah, semoga lu sukses ke depannya gitu ya. Iya. Kira-kira ada yang lu sampaikan nggak buat temen-temen job seeker di luar sana dengan keadaan lu kayak gini? Atau kejadian yang lu udah alami gitu? Buat teman-teman ya, saya Dian Nudiansa mau nitip saran. Jadi intinya tetap hati-hati dalam bekerja. Hati-hati. Soalnya musibah itu tidak ada yang tahu. Iya. Intinya itulah. Intinya musibah itu udah nggak ada yang tahu. Seperti yang tadi udah gue bilang Iya, ya. mau kerja, mau di jalan, mau ngapain, intinya harus Iya, hati-hati. hati-hati. Safety yang paling penting, safety healthy yang paling penting ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang bahwa hari sial tuh nggak ada di kalender. Saya ngutip dari kata-katanya Alex Bizer ini. Hari sial nggak ada di kalender, kita tetap waspada saja dimanapun kita berada gitu ya. Kita mau itu di jalan atau kita lagi kerja ataupun lagi ngiris apa gitu, tetap hati-hati karena ruas jari itu nggak ada yang gantinya. Bener gak sih? Nggak ada. Lu kira-kira udah kejadian kayak gini, kira-kira ada nggak gantinya gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Semua bagian dari anggota tubuh kita semuanya berharga. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut semuanya berharga ya. Dan nggak bisa dibeli dengan uang. Meskipun ada harganya yang mahal banget. Cuman nggak bisa ngegantiin harga ini. Nggak bisa ngegantiin fungsinya juga. Iya, Gitu kan. Gue turut simpati aja ke lu Yan. Semoga lu kedepannya tetap sukses. Buat keluarga lu bisa menafkahi lagi keluarga lu. Ya, amin, amin. Dan terima kasih juga lu telah memberikan waktu. Udah ngasih waktu ke gue gitu. Udah ngasih waktu dimana lu lagi capeknya nih, lagi istirahat, tiba-tiba gue datang kan gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Seenggaknya ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah lu gitu ya. Iya. Oke teman-teman, jadi
itulah kisah pilu atau hal yang tidak diinginkan menimpa teman gue ini Dian. Seperti yang tadi kita bahas, untuk teman-teman lebih hati-hati aja ya gitu ya. Dalam bekerja, di mana kita berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran, selalu diberikan kebahagiaan tentunya ya. Jadi cukup sekian aja untuk pembahasan kali ini. Banyak hal yang diambil juga dan banyak pelajaran yang diambil juga dari kejadian yang menimpa Dian gitu ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, seperti biasa saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar saya bisa menyampaikan informasi yang lebih informatif lagi tentunya kepada teman-teman semua. Untuk itu salam dari saya Andri Wibisani.